Pernah nggak dengar kehamilan semu? Ada beberapa orang yang mikirnya jadi macam-macam. Penasaran? Simak sampai habis. Halo semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Dr. Grace. Kali ini kita akan bahas tentang kehamilan semu. Sudah capek-capek searching sana-sini, sudah pasti banget ini mikir bahwa dirinya hamil, bahkan perutnya udah membesar. Tapi kok dibawa ke dokter katanya nggak hamil ya? Ternyata kehamilan semu ada loh penjelasan medisnya. Walaupun perutnya makin besar, ciri kehamilan sebelum telat haid, bahkan dia udah telat haid, semua ada. Tapi pas dibawa ke dokter katanya tidak hamil, ternyata bisa dijelaskan secara medis. Radiant banget ya lipstick saya. Sukadele. Pseudocyesis adalah kelainan somatoform, kelainan jiwa ya. Jadi soma artinya badan, form artinya ya mempengaruhi fungsi tubuh lah. Jadi kelainan somatoform ini mempengaruhi tubuh sehingga dirinya itu meyakini kalau dia itu hamil, padahal nggak hamil. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengalami tanda dan gejala kehamilan. Sebenarnya saya sudah pernah bahas tanda dan gejala kehamilan sebelum telat haid. Ada beberapa video yang bahas tentang itu. Nah, dia bahkan telat haid dan perutnya membesar. Pada orang yang usia subur, rutin berhubungan dengan suami, ini pasti mikirnya hamil nih, gitu ya. Telat, perut membesar. Sebenarnya keadaan ini sudah diketahui, sudah dikenali dari tahun 1800-an dulu dan memang masih terjadi sampai saat ini. Jadi penyebab pseudocyesis ini penyebabnya belum diketahui secara pasti. Teori yang ada itu menjelaskan adanya gangguan aksis hipotalamus pituitari ovarium. Jadi itu ada semacam feedback ya. Jadi dia ada feedback kalau misalnya di sini kelebihan, diomongin ke atas, stop nih produksinya gitu. Dan dia ada gangguan di sana. Nah, selain itu ada juga gangguan dari faktor neuroendokrin hingga ada produksi hormon yang tidak seimbang. Selain itu ada juga gangguan pada saraf simpatetik. Saraf simpatetik itu adalah saraf yang membuat kita awas dan waspada. Misalnya jadi lebih deg-degan, sering buang air kecil. Jadi terjadi gangguan pada fungsi saraf yang mempengaruhi kerja simpatis gitu ya. Sehingga terjadi juga gangguan saraf abdominophrenikus sehingga perutnya membesar. Risiko mengalami pseudocyesis ini meningkat pada wanita yang pengen banget punya anak tapi infertil atau mandul. Orang-orang pahamnya seperti itu. Lalu pada mereka yang memang ada gangguan delusi itu waham, keyakinan yang salah. Mungkin lain kali akan saya bahas. Jadi dia itu percaya bahwa dia hamil. Dia yakin banget. Padahal kenyataannya enggak. Wanita usia 20 hingga 39, pengalaman buruk masa kecil, sexual abuse, tekanan interpersonal untuk memiliki anak, dan ketakutan mengalami kehamilan. Jadi itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi. Emang apa aja gejala-gejala yang terjadi seiring dengan penyakit ini? Ada misalnya gejala abdominal seperti nyeri perut, kembung, mual, dan muntah. Ada gangguan haid yaitu amenore, tidak haid ya. Atau orang bilangnya telat haid, artinya dia seharusnya haid tapi belum haid. Ada spotting atau keluar bercak darah di luar siklus haid dan tanda-tanda kehamilan yang tidak pasti lainnya seperti morning sickness, nyeri payudara membesar, perut membesar. Ada juga kasus keluar air susu dari payudaranya, berat badan nambah, sering buang air kecil. Ada gangguan mood dan sampai mengarah ke gejala depresi. Ini perlu lebih lanjut konsultasi ke dokter jiwa ya atau psikiater. Nah, bagaimana dokter menegakkan seseorang ini mengalami pseudocyesis ini? Yang perlu kita tahu adalah ada kriteria-kriterianya. Yang pertama adalah wanitanya itu tidak hamil ya. Tidak hamil itu dipastikan biasanya dengan pemeriksaan ultrasonografi atau USG dan tidak mengalami psikotik ya. Psikotik itu adalah salah satu bagian dari kelainan jiwa atau gangguan mental lah. Nah, yang terakhir adalah menunjukkan tanda dan gejala kehamilan. Jadi kita nggak bisa salahin juga ya, karena emang dia mengalami ciri-cirinya. Misalnya dia mual-mual,
yang belum haid padahal harusnya udah haid, perutnya malah makin besar, payudaranya kencang, kesenggol aja sakit. Mungkin bisa tonton ya video saya yang sebelumnya jelasin banget ciri-ciri yang paling sering terjadi pada orang hamil. Biasanya dokter menegakkannya akan melakukan pemeriksaan hormon ya. Mulai dari yang paling sederhana adalah tes kehamilan baik dengan urin maupun dengan darah. Bisa juga dilanjutkan dengan pemeriksaan hormon lain seperti LH, FSH, estrogen, progesteron, prolaktin, tes darah rutin, tes fungsi hati, dan tes fungsi ginjal. Nah, tes kehamilan biasanya dijumpai tandanya negatif. Ya, kenapa negatif? Karena emang nggak ada terjadi kehamilan ya. Kita tahu beta HCG yang dideteksi oleh alat tes kehamilan itu sebenarnya diproduksi oleh embrio yang sudah menempel atau implantasi ya. Nanti kan bagiannya itu terbagi dua, ada yang dia berkembang jadi embrionya, ada yang berkembang menjadi bakal plasenta. Bakal plasenta inilah yang menghasilkan beta HCG. Selain itu tentunya pasti dokter akan melakukan pemeriksaan USG di abdomen atau perut, dan dapat juga dilanjutkan dengan pemeriksaan MRI atau CT scan jika ada kecurigaan organik yang lain. Misalnya ada tumor hipofisis misalnya di otak, atau ada kelainan yang lain. Jadi dia seperti eksklusi ya, bahwa kelainan ini bukan karena ada masalah yang lain. Nah, dokter juga biasanya akan melakukan pemeriksaan mental untuk memastikan bahwa kejiwaan wanita ini sehat gitu. Emang pseudocyesis bisa sembuh? Tentu saja bisa ditangani dengan beberapa cara. Bisa ditangani dengan obat hormonal, obat psikotropika yang harus dengan resep dokter jiwa ya kalau memang ada kelainan mental. Nah, dan yang terakhir adalah konseling. Konseling inilah yang sangat penting ya, meyakinkan pada wanita tersebut bahwa memang tidak terjadi kehamilan. Walaupun ciri-cirinya emang semua ada, ya kalau saya juga sih, kalau ciri-cirinya ada semua, bahkan perut membesar, mungkin curiganya hamil. Nah, tapi ketika dites pack, ternyata tidak positif. Selain itu, tes pack positif itu belum tentu hamil ya, karena ada positif palsu. Negatif palsu juga ada, jadi negatif tapi setelah dicek dengan USG ternyata hamil ya, beda. Nah, yang akurat tuh beta HCG dari darah. Jadi konseling merupakan kunci utama pada pasien pseudocyesis. Tapi pada beberapa kasus pasiennya itu tidak mau lah atau keberatan dilakukan psikoterapi, padahal inilah kuncinya. Jadi yang dikonseling itu bukan hanya pasiennya tapi juga keluarganya, menjelaskan apa yang dialamin ini sebenarnya bukan penyakit mental yang berat gitu ya, dan memang dia benar-benar mengalami tanda dan gejala kehamilan. Nah, kalau misalnya kayak dokter umum nggak mampu nanganin atau dokter kandungan, memang harus konselingnya langsung ke dokter yang ahlinya, yaitu psikiater. Apabila pasien tetap yakin banget bahwa dia itu hamil, kan aku tuh muntah-muntah gitu kan, lalu belum haid, rutin berhubungan, perut membesar, ini alat cek untuk tes kehamilan itu salah, itu dia mungkin berpendapat seperti itu. Tentunya ini harus butuh pertemuan yang lebih lama dengan dokter kandungan, karena hal ini tentunya tidak sebentar yang mengobatinya dan butuh kerjasama yang baik antara pasien dan dokter. Mudah-mudahan ini semua membuka wawasan kita ya, bahwa ternyata ada kehamilan semu, ciri-cirinya udah pas banget, tapi ternyata tidak hamil, belum hamil gitu ya. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, bagikan ke semua orang. Siapa tahu di luar sana ada yang butuh info ini. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.